Dunia sempat terheran-heran melihat belasan pria berjas gelap berlari mengelilingi mobil limusin Kim Jong-un. Mereka bukanlah pelari maraton, melainkan personel elit dari Supreme Guard Command atau SGC. Gerakan sinkron itu bukan sekadar pertunjukan, melainkan protokol pengamanan radius 0 untuk pemimpin tertinggi. Tugas mereka adalah memastikan tidak ada celah bagi ancaman fisik maupun visual di dekat Kim. Pasukan ini bekerja dalam sistem berlapis yang sangat kompleks dan terorganisir dengan rapi. Lapis pertama adalah pengawal pribadi yang berada paling dekat dengan tubuh sang pemimpin. Lapis kedua bertugas memantau kerumunan dan area sekitar secara teknis maupun intelijen. Sementara itu, lapis ketiga mengamankan jalur perimeter luar dengan persenjataan berat dan teknologi sensor. Sterilisasi area dilakukan beberapa jam sebelum Kim Jong-un tiba di lokasi acara. Petugas SGC akan memeriksa setiap sudut ruangan mulai dari langit-langit hingga sistem kelistrikan. Mereka juga memastikan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi sudah melalui uji laboratorium yang ketat. Semua dilakukan untuk meminimalkan risiko sabotase atau upaya pembunuhan secara diam-diam. Saat Kim Jong-un melakukan kunjungan lapangan, SGC mengubah lokasi tersebut menjadi zona militer sementara. Tidak ada warga sipil yang boleh mendekat tanpa izin khusus dan pemeriksaan tubuh menyeluruh. Mereka menggunakan alat pemindai elektronik untuk mendeteksi sinyal radio atau bahan peledak di sekitar area. Kehadiran mereka seringkali tidak terlihat, namun pengaruhnya sangat terasa kuat. Komunikasi antar personel dilakukan melalui kode-kode rahasia yang terus berubah secara berkala. Mereka menggunakan perangkat pendengar yang tersembunyi untuk tetap terhubung secara langsung tanpa gangguan. Setiap pergerakan Kim Jong-un selalu dipantau melalui pusat komando pusat yang beroperasi selama 24 jam. Hal ini memungkinkan respons cepat jika terjadi situasi darurat yang tidak terduga. SGC juga memiliki unit khusus yang mengawasi keamanan transportasi yang digunakan oleh keluarga Kim. Baik itu kereta api kepresidenan, pesawat pribadi, maupun mobil limusin, semuanya harus dalam kondisi anti peluru. Jalur yang akan dilewati disisir secara total oleh tim penjinak bom dan sniper. Keamanan transportasi menjadi prioritas utama, karena merupakan titik paling rentan saat perjalanan. Anggota SGC tidak hanya dibekali kemampuan tempur, tetapi juga ketajaman insting pengamatan. Mereka dilatih untuk mengenali gerak-gerik mencurigakan di tengah kerumunan massa yang sangat padat. Mata mereka selalu bergerak menyisir area sementara tubuh mereka tetap waspada melindungi objek utama. Kesalahan kecil dalam pengawasan bisa berakibat fatal bagi keamanan nasional Korea Utara. Loyalitas pasukan ini seringkali disebut sebagai bentuk pengabdian yang bersifat buta dan mutlak. Bagi mereka, nyawa pemimpin tertinggi adalah segalanya di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Mereka didoktrin untuk menjadi perisai hidup yang siap menerima peluru demi keselamatan Kim. Prinsip ini ditanamkan sejak hari pertama mereka bergabung dalam barisan elit SGC. Di panggung internasional, kehadiran SGC seringkali menjadi pusat perhatian bagi jurnalis luar negeri. Disiplin tinggi dan tatapan tajam para pengawal ini mencerminkan betapa tertutupnya sistem keamanan mereka. Meskipun terlihat kaku, mereka sangat efisien dalam mengatur lalu lintas manusia di sekitar Kim. Dunia melihat mereka sebagai simbol kekuasaan absolut yang tak tergoyahkan di Pyongyang. Secara keseluruhan, bagian ini memperlihatkan betapa besarnya sumber daya untuk menjaga satu orang. SGC adalah bukti bahwa keamanan pemimpin adalah prioritas tertinggi dalam struktur politik Korea Utara. Tanpa perlindungan ketat ini, stabilitas rezim mungkin akan menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Pengamanan berlapis ini telah menjadi standar operasi tetap yang sulit ditembus siapapun. Akar terbentuknya Supreme Guard Command dapat ditarik kembali ke masa perang gerilya. Pada awalnya, unit ini hanyalah sekumpulan kecil pengawal setia yang menjaga Kim Il-sung saat melawan pendudukan Jepang. Setelah Republik Demokratik Rakyat Korea berdiri, kebutuhan akan pengamanan khusus mulai menjadi prioritas utama negara.
Organisasi ini kemudian secara resmi diformalkan untuk menjamin keselamatan fisik sang pendiri negara. Seiring berjalannya waktu, ancaman terhadap kepemimpinan di Pyongyang mulai berkembang dari berbagai arah. Persaingan politik internal dan infiltrasi agen asing memaksa rezim untuk memperkuat sistem pengamanan mereka. Kim Il-sung menyadari bahwa militer reguler saja tidak cukup untuk menjamin loyalitas jangka panjang. Oleh karena itu, ia membentuk unit pengawal yang terpisah dari struktur komando tentara biasa. Pada tahun 1970-an, peran SGC semakin diperluas ketika Kim Jong-il mulai masuk ke dalam struktur kekuasaan. Unit ini tidak lagi sekadar penjaga fisik, tetapi mulai terlibat dalam manajemen logistik kepemimpinan. Mereka bertanggung jawab penuh atas pembangunan bunker-bunker rahasia dan fasilitas perlindungan di seluruh penjuru negeri. Perluasan fungsi ini menjadikan SGC sebagai salah satu lembaga paling kuat di Korea Utara. Secara ideologis, pendirian SGC didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap pusat revolusi yang absolut. Rezim memandang bahwa keselamatan pemimpin adalah kunci keberlangsungan hidup negara dan ideologi Juche. Jika pemimpin jatuh, maka seluruh sistem politik Korea Utara dianggap akan runtuh seketika. Pemikiran inilah yang menjadi dasar mengapa SGC mendapatkan pendanaan dan fasilitas yang sangat istimewa. SGC juga dibentuk sebagai penyeimbang kekuasaan terhadap potensi kudeta dari pihak militer atau kepolisian. Dengan memiliki tentara pribadi yang besar, pemimpin tertinggi tidak perlu khawatir terhadap manuver jenderal-jenderal senior. Pasukan ini memiliki persenjataan berat yang setara dengan divisi tempur paling elit di Angkatan Darat. Hal ini menciptakan rasa aman ganda bagi dinasti Kim dari ancaman internal mereka sendiri. Struktur organisasi SGC mengalami modernisasi besar-besaran selama masa transisi kekuasaan ke era Kim Jong-il. Fokus pengamanan mulai bergeser ke arah deteksi intelijen dan pencegahan sabotase teknologi tinggi dari Barat. Mereka mulai merekrut ahli teknik dan komunikasi untuk mengamankan jaringan informasi internal milik keluarga pemimpin. Evolusi ini menandai perubahan SGC dari pengawal tradisional menjadi unit keamanan yang sangat canggih. Selain aspek militer, sejarah SGT juga mencerminkan upaya rezim dalam membangun kultus individu pemimpin. Kehadiran pasukan pengawal yang gagah dan tak tertembus menciptakan citra kewibawaan di mata rakyat. Rakyat dipahamkan bahwa pemimpin mereka adalah sosok suci yang harus dijaga oleh ksatria-ksatria pilihan. SGC menjadi instrumen visual yang memperkuat narasi kekuasaan absolut sang pemimpin tertinggi tersebut. Selama dekade 1990-an, stabilitas SGC diuji oleh krisis kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri. Di tengah kesulitan ekonomi, para personel SGC tetap mendapatkan jatah makanan dan kebutuhan hidup terbaik. Hal ini dilakukan agar loyalitas mereka tetap terjaga meskipun masyarakat umum sedang mengalami penderitaan luar biasa. Rezim memastikan bahwa perut para pelindung mereka harus selalu kenyang agar pengabdian tidak goyah. Masuk ke era Kim Jong-un, SGC kembali mendapatkan perhatian khusus melalui peningkatan fasilitas dan persenjataan. Pemimpin muda ini sangat memahami bahwa stabilitas kekuasaannya bergantung pada kesetiaan total pasukan garda terdepan ini. Ia sering melakukan inspeksi mendadak ke barak-barak SGC untuk memastikan kesiapan tempur para prajuritnya. Hubungan emosional antara pemimpin dan pengawal terus dipupuk melalui berbagai kegiatan simbolis kenegaraan. Hingga saat ini, SGC berdiri sebagai institusi yang sangat tertutup bagi dunia luar maupun rakyat sipil. Sejarah panjangnya membuktikan bahwa unit ini adalah kunci stabilitas politik bagi 3 generasi dinasti Kim. Menjadi anggota Supreme Guard Command bukanlah perkara mudah bagi pemuda di Korea Utara. Proses rekrutmen dimulai dengan penyaringan latar belakang keluarga yang sangat mendalam dan tanpa kompromi. Tim pemeriksa akan menelusuri silsilah kandidat hingga 2 atau 3 generasi ke belakang secara teliti. Hanya mereka yang memiliki rekam jejak loyalitas politik tanpa cacat yang bisa lolos tahap awal. Kriteria fisik yang ditetapkan juga sangat tinggi dan menyerupai standar model militer kelas dunia. Calon anggota harus memiliki tinggi badan yang proporsional dan tidak memiliki cacat fisik sedikit pun. Selain itu,
Mereka diwajibkan memiliki wajah yang dianggap bersih serta berwibawa untuk menjaga citra pemimpin. Kesehatan mata dan ketajaman pendengaran menjadi aspek krusial yang diuji secara berulang dalam seleksi ini. Setelah lolos seleksi administrasi dan fisik, para kadet akan masuk ke pusat pelatihan rahasia. Di sana, mereka menjalani doktrinasi ideologi yang sangat intensif selama berbulan-bulan tanpa henti. Tujuannya adalah menanamkan keyakinan bahwa melindungi Kim Jong-un lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Mereka harus hafal setiap detail sejarah keluarga Kim sebagai bagian dari penguatan loyalitas mental. Latihan fisik yang diberikan berada pada level yang sangat ekstrem dan melampaui standar tentara reguler. Para prajurit dilatih untuk menguasai berbagai seni bela diri dengan tangan kosong secara mahir. Mereka harus mampu melumpuhkan lawan dalam hitungan detik menggunakan teknik yang mematikan dan sangat efisien. Ketahanan tubuh diuji dengan latihan lari jarak jauh sambil membawa beban yang sangat berat. Kemampuan menembak adalah keahlian mutlak yang harus dimiliki oleh setiap personel pengawal elit ini. Mereka dilatih menggunakan berbagai jenis senjata mulai dari pistol hingga senapan runduk dengan akurasi tinggi. Latihan menembak dilakukan dalam berbagai kondisi cuaca, termasuk dalam kegelapan total atau situasi badai. Ketepatan sasaran menjadi harga mati karena tidak ada ruang bagi kesalahan saat bertugas. Selain tempur jarak dekat, anggota SJC juga diajarkan teknik mengemudi taktis dalam situasi yang berbahaya. Mereka harus mampu melakukan manuver pelarian dengan kendaraan lapis baja pada kecepatan yang sangat tinggi. Latihan ini mencakup cara menerjang barikade dan menghadapi upaya penyergapan di jalan raya secara mendadak. Fokus utamanya adalah membawa pemimpin keluar dari zona bahaya dalam waktu sesingkat mungkin. Ketahanan psikologis juga menjadi fokus utama dalam kurikulum pelatihan militer yang sangat keras ini. Para kadet seringkali ditempatkan dalam situasi simulasi tekanan tinggi untuk menguji ketenangan mental mereka. Mereka diajarkan untuk tidak panik meskipun berada di tengah ledakan atau baku tembak yang hebat. Ketenangan adalah kunci agar mereka tetap bisa berpikir logis dalam mengambil keputusan penyelamatan. Disiplin di barak SGC diterapkan dengan aturan yang sangat kaku dan hukuman yang berat. Setiap aktivitas mulai dari bangun tidur hingga istirahat malam diatur dalam jadwal yang sangat ketat. Komunikasi dengan dunia luar, termasuk keluarga sendiri, sangat dibatasi selama masa pelatihan yang panjang. Isolasi ini bertujuan untuk menciptakan ikatan persaudaraan yang sangat kuat di antara sesama pengawal. Penggunaan teknologi canggih juga mulai diperkenalkan dalam materi pelatihan personel SGC di era modern. Mereka dilatih menggunakan perangkat komunikasi terenkripsi dan alat pendeteksi penyadapan yang sangat rahasia milik negara. Kemampuan untuk mendeteksi ancaman dari serangan siber atau drone kini menjadi kurikulum tambahan yang wajib. Hal ini menyesuaikan dengan perkembangan ancaman global yang semakin kompleks dan berbasis teknologi digital. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan, mereka akan disumpah secara sakral di depan simbol negara. Sumpah tersebut menegaskan kesediaan mereka untuk menjadi bom manusia demi melindungi keselamatan pemimpin tertinggi. Hanya sedikit dari ribuan pendaftar yang berhasil mencapai tahap akhir dan mengenakan seragam kebanggaan. Ketangguhan Supreme Guard Command telah teruji melewati berbagai krisis politik selama puluhan tahun. Pada masa kepemimpinan Kim Il-sung, unit ini berhasil menggagalkan berbagai upaya infiltrasi dan rencana kudeta internal. Mereka bertindak sebagai detektor dini terhadap faksi-faksi militer yang mencoba menggoyang stabilitas kekuasaan sang pendiri negara. Pengamanan ketat di masa itu menjadi fondasi awal bagi reputasi SGC yang tak tertembus. Memasuki era Kim Jong-il, tantangan yang dihadapi SGC menjadi jauh lebih kompleks dan bersifat multidimensi. Saat krisis kelaparan hebat melanda, SGC harus bekerja keras mencegah dampak kerusuhan sosial terhadap keselamatan pemimpin. Mereka juga memperketat pengamanan jalur kereta api kepresidenan yang sering digunakan Kim Jong-il untuk inspeksi lapangan. Fokus utama mereka adalah memastikan tidak ada celah bagi penyusup di tengah situasi ekonomi yang kacau.
Salah satu peristiwa besar yang pernah ditangani adalah pengamanan pertemuan puncak antar Korea yang sangat bersejarah. SJC harus berkoordinasi secara rahasia namun tetap waspada tinggi terhadap kehadiran personel keamanan dari pihak Korea Selatan. Mereka menciptakan koridor steril yang memastikan Kim Jong-il tetap aman di tengah sorotan kamera media internasional. Operasi ini membuktikan bahwa SGC mampu bekerja secara profesional di bawah tekanan pengawasan dunia luar. Pada masa transisi kekuasaan ke Kim Jong-un, SGC memainkan peran kunci dalam proses pembersihan internal. Mereka mengawal ketat jalannya penangkapan pejabat tinggi yang dianggap tidak setia atau membangkang kepada pemimpin baru. Kehadiran SGC di ruang-ruang rapat penting memberikan sinyal bahwa kekuatan fisik sepenuhnya berada di tangan Kim Jong-un. Peristiwa ini menunjukkan bahwa SGC bukan sekadar pengawal, tapi juga penegak otoritas absolut rezim. Di kancah global, SGC menunjukkan taringnya saat mengawal pertemuan tingkat tinggi di Singapura dan Vietnam. Dunia menyaksikan bagaimana para pengawal ini menciptakan barikade manusia yang bergerak sangat dinamis mengikuti gerak mobil. Mereka melakukan sterilisasi hotel dan lokasi pertemuan dengan standar keamanan yang melampaui protokol negara tuan rumah. Aksi ini menjadi pesan kepada dunia bahwa keselamatan pemimpin Korea Utara tidak bisa ditawar. Ancaman pembunuhan menggunakan teknologi modern seperti drone juga menjadi fokus operasi SGC dalam beberapa tahun terakhir. Mereka kini dilengkapi dengan peralatan pengacau sinyal elektronik untuk melumpuhkan perangkat terbang yang mencurigakan di sekitar pemimpin. Lalu, tim teknis SGC terus memantau frekuensi radio di area publik guna mencegah serangan jarak jauh yang tak terlihat. Adaptasi ini dilakukan karena taktik lawan yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi persenjataan canggih. Selain ancaman fisik, SGC juga terlibat dalam operasi perlindungan citra dan kesehatan pemimpin tertinggi secara tertutup. Mereka bertugas menjaga agar tidak ada sampel biologis milik Kim Jong-un yang tertinggal di tempat umum atau luar negeri. Hal ini dilakukan demi mencegah intelijen asing mendapatkan data medis atau informasi genetik pribadi melalui sisa pembuangan. Pengamanan detail kecil seperti ini merupakan standar operasi yang jarang dilakukan oleh pasukan pengawal negara lain. Peristiwa pengamanan di perbatasan Panmunjom menjadi salah satu catatan sejarah yang paling banyak mendapat perhatian media massa. Saat Kim Jong-un melintasi garis batas negara, personel SGC membentuk formasi melingkar yang sangat rapat dan sangat presisi. Mereka tampak sangat waspada terhadap setiap pergerakan di zona demilitarisasi yang secara teknis masih dalam status perang. Koordinasi lapangan yang sempurna dalam momen tersebut menunjukkan kualitas pelatihan tinggi yang mereka jalani selama ini. Keberhasilan SGC dalam menjaga keselamatan 3 generasi pemimpin tanpa celah menjadi kebanggaan besar bagi institusi militer tersebut. Mereka bukan sekadar tentara biasa, melainkan simbol kedaulatan yang menjaga marwah kepemimpinan tertinggi di mata dunia. Selama dinasti Kim berkuasa, SGC akan tetap menjadi perisai hidup yang berdiri tegak di baris paling depan.